Selamat pagi, sahabat petani belambangan di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Susanto, petani belambangan dari Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Salam sehat, salam semangat, salam satu getah, dan salam petani Indonesia, teman-teman. Teman-teman semuanya, di pagi hari ini saya mohon maaf, beberapa hari ini saya tidak bisa bikin video. Pertama, hujan yang sangat luar biasa. Kedua, rewang. Dan ketiga, mendampingi anak saya mengikuti festival kemarin. Jadi saya mohon maaf teman-teman apabila saya belum bisa menyapa sahabat-sahabatku semuanya. Salam untuk teman-temanku yang berada di Jawa, di Bali, Lombok Timur, Lombok Barat, Flores, Maluku, Ambon, Irian, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, teman-teman. Spesial untuk teman-temanku yang berada di luar negeri ya. Selamat pagi. Salam dari tanah Belambangan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, teman-teman. Teman-teman, di kesempatan pagi hari ini saya ingin menjawab satu pertanyaan sahabatku yang menanyakan soal analisa usaha pisang, teman-teman. Jadi analisa usaha pisang itu atau petani pisang itu bagaimana? Begitu, teman-teman. Baik, teman-teman. Kalau kita berbicara pada analisa budidaya pisang, kalau menurut saya budidaya pisang itu penuh kebahagiaan sih. Budidaya pisang itu menyalurkan hobi, dan tentunya harapan berikutnya adalah untung dari budidaya pisang itu. Namanya usaha, teman-teman, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Kalau nanti saya jawab semuanya pasti berhasil, nanti pasti banyak orang yang komentar itu hoax ya, banyak komentar itu hoax. Tetapi sesuai pengalaman saya saja, saya nggak mau membahas pengalaman orang lain, tetapi saya kepingin membahas pengalaman saya saja. Dan hari ini saya berada di kebun pisang saya yang hari ini sudah mulai berjantung, teman-teman. Nah, baik teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, saya tidak mewakili siapa-siapa, peluang usaha pisang ini sangat menjanjikan. Kenapa? Pertama adalah modalnya cukup terbatas, modalnya tidak terlalu besar seperti budidaya yang lain. Jadi kalau pisang itu sangat minimalis, sangat minimal biaya produksinya. Itu. Yang kedua, hemat tenaga dibandingkan yang lain, tanaman yang lain, hortikultura yang lain, pisang sangat jauh tenaganya lebih mudah. Karena apa? Satu, ini dari tenaga lebih mudah. Satu, tidak perlu olah tanah, teman-teman. Kalau bisa olah tanah lebih baik, tapi kalau tanpa olah tanah juga nggak apa-apa. Jadi sekali lagi, tanpa olah tanah itu tidak apa-apa. Kalau bisa olah tanah itu lebih baik. Artinya mengurangi kos anggaran. Kedua, pangkasnya segini 1000 lebih ini maksimal di 2 jam. 2 jam pangkas daun ini selesai, 1000 lebih. Ya. Terus suntik jantung bisa sendiri juga, tidak bisa memburuh nih. Toh kalau memburuhkan orang, menyuruh orang,
tidak lama banget bisa terselesaikan dengan baik. Terus berikutnya, panen bisa ditebang sendiri. Nanti pemanggulnya juga yang beli. Kita tidak perlu manggul-manggul juga. Kalau teman tebang mau tebang sendiri silahkan. Ya, silahkan. Silahkan pilih-pilih sendiri. Itu mengurangi ongkos produksi teman-teman. Jadi kalau berbanding tanaman yang lain, teman-teman mampu setengah hektar atau 2 hektar, ini bisa 4 hektar sendiri bisa. Itu yang cukup relatif hemat anggaran teman-teman. Nah, berikutnya yang sangat menarik adalah kalau komoditi lain harganya naik turun, naik turun, naik turun, ya. Jadi saya nggak nyebut tanaman apa saja, nanti saya takut ada yang tidak sepakat. Tetapi bisa dicek lah. Teman-teman bisa cek aja di pasar. Jadi dari sekian komoditi itu pisang ini harganya relatif stabil. Oke, harganya stabil begitu teman-teman. Andai kata sempat turun mungkin hanya beberapa hari. Karena biasanya di musim ini teman-teman, anak mau kenaikan sekolah, anak mau kuliah itu biasanya sedikit agak lebih turun sedikit pas daya beli pasarnya. Tetapi setelah itu ya loss. Kita hanya dituntut bertani pisang yang profesional, bertani pisang yang apa ya, yang bagus. Kalau barang bagus, harga ngikut teman-teman. Kalau barangnya bores semua, ya harga ngikut turun karena barangnya bores. Tapi kalau barangnya mulus, kayak pipinya ibu-ibu yang cantik-cantik itu, yang glowing-glowing itu ya mahal. Oke. Jadi gemoy, semok begitu, glowing, larang lur. Ya. Pokoknya kalau hubungan dengan cantik-cantik, glowing-glowing, gemoy-gemoy itu was. Begini deh pokoknya pisang itu. Jadi saya mengambil istilah saja teman-teman. Nanti teman-teman protes ya. Jangan dong. Jadi ini istilah saja. Jadi kalau gemoy, terus gemoy tapi seksi deh, ya. Gemoy tapi seksi, terus glowing alias mulus, wes. Regane larang lur, ya. Pisang itu regane larang, harganya mahal. Berikutnya teman-teman, ini tadi bilang terkait analisa budidaya ya, yaitu kadang-kadang bibit masih bisa laku teman-teman, kadang-kadang tergantung orangnya aja sih. Tetapi saya yakin teman-teman nanti kalau di desa teman-teman hanya saudara saja, hanya satu orang teman-teman yang tanam pisang, setelah tahu hasil tanam pisang, nanti tetangganya ikut tertarik tanam pisang, dan biasanya bibitnya itu dibeli oleh mereka. Itu cukup menguntungkan kan, menarik kan, gitu. Bukannya jual bibit teman-teman, ya, namanya usaha, namanya apa ya, ongkos pengadaan bibit, dongkal bibit, antar bibit itu wajar kalau ada nilai penghargaannya. Kalau teman-teman tidak memberikan nilai penghargaan dan tidak menghargai nilai prosesnya, ya saya tidak tahu, saya tidak bisa menjawab maksud dan hatinya teman-teman. Berbagi wajib, berbagi silahkan, karena kalau bisa kita dari sekian persennya itu kita bisa berbagi dalam cara dan dalam bentuk apapun, dengan didasari dengan ketulusan hati. Selanjutnya, setiap tahun buah pisang tidak naik turun teman-teman, harga stabil pokoknya bertahun-tahun. Teman-teman bisa cek di pasar bertahun-tahun ini, kalau bisa perlu survei apakah harga pisang itu naik turun, menguntungkan atau tidak. Yang tidak menguntungkan terkait pisang adalah orang yang biasanya banyak omongnya, teori saja dan tidak tanam. Biasanya komentarnya pedas.
dan tetapi harus dihargai sebagai penyemangat kita. Oke teman-teman. Jadi netizen-netizen yang pedas-pedas itu sebagai penyemangat kita makan, sebagai penyemangat kita bekerja. Nggak usah dipikir jauh-jauh teman-teman. Diikhlasin aja. Ini justru membangun semangat-semangat kita. Dan yang terpenting teman-teman, yang terpenting, kalau di wilayah teman-teman itu baru Anda yang tanam, pasti dibully. Kalau nggak percaya, buktikan loh. Lahan api-api, tanduri gedang. Nah gitu. Opo nggak rugi, opo nggak begini, apa nggak begitu, nggak begono gitu ya. Macam-macam. Nah, kita harus humble, kita harus bersabar, kita harus ikhlas. Tidak perlu kita jawab, tidak perlu apa, kalau dijawab ya dijawab, tapi yang sopan saja, yang baik saja, agar tidak membuat orang sakit hati. Kalau mereka memberikan rasa sakit hati pada hati kita, nggak usah kita balas. Itu teman-teman. Jadi dulu di sini ini banyak orang yang bertanya, gitu loh. Banyak yang senyum-senyum tipis begitu teman-teman. Tetapi setelah tumbuh, loh kok gitu ya, loh kok gini ya. Dan setelah tahu seperti ini, mereka memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Justru kalau kita dibilang A, bilang B, justru saya berharap teman-teman ini adalah motivasi kita sebagai seorang petani, tetap semangat. Itu teman-teman analisa usaha di hari ini. Oh iya, satu lagi, penjualan. Kemarin banyak juga, ini juga bagian dari analisa kita. Karena kita ada bisa penanam, juga bisa menjual. Jadi kalau pisang teman-teman bagus, banyak orang lihat akan tertarik. Cek pasar, teman-teman bingung sebelum tanam jualnya kemana. Tetapi kalau teman-teman nanti sudah tahu tanamnya, cari informasi pasar, saya yakin teman akan tahu dengan sendirinya. Karena guru yang paling berharga adalah pengalaman kita. Teman-teman bisa cek sampai jalan-jalan ke pasar atau gimana, tanya-tanya ke pasar. Tapi biasanya di wilayah teman-teman ada pengirim pisang. Tanya pada beliau-beliau, pada mereka-mereka semuanya terkait budidaya pisang. Terima kasih. Salam semangat dari Tanah Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Lur, terima kasih. Mohon maaf manakala banyak kekurangan, banyak kesalahan terkait analisa usaha saya terkait budidaya pisang. Terima kasih. Salam hormat dari Tanah Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih.